warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah, pada baik kepada imam, pada jamaah mushola Darul Hidayah serta alasan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyempurnakan dari menambahkan sedikit aja dari apa yang disampaikan oleh anak kita tadi tentang keutamaan Ramadan. Terkisah Bapak Ibu, di dalam Al-Qur'anul Karim ada satu kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Qarun. Pernah dengar Bapak Ibu ya? Qarun, Pak Ade Qarun. Pernah dengar Pak Ade Qarun? Qarun itu Bapak Ibu, dia hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Qarun ini termasuk masih dari keluarga Nabi Musa, sepupu lah, sepupu Nabi Musa alaihissalam. Qarun ini diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk harta. Hartanya melimpah. Karena memang itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang ia dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan materi, untuk mendapatkan uang. Keluar sebentar, pulang-pulang dan bawa duit banyak. Tapi ada juga orang-orang yang memang Allah belum berkenan mengujinya dengan kesempitan, mengujinya dengan kekurangan. Nah, termasuk orang ini Bapak Ibu, itu termasuk orang yang Allah mudahkan untuk mendapatkan pundi-pundi harta. Namun yang celaka Bapak Ibu, kenapa Qarun ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Adalah agar kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mempunyai cara pandang terhadap harta berbeda dengan cara pandang Qarun terhadap harta. Apa cara pandang Qarun terhadap harta? Cara pandang Qarun terhadap harta itu adalah bahwa semua kekayaan yang dimiliki oleh Qarun ini milik Qarun. Tak ada sebab atau tidak merasa sama sekali bahwa itu adalah kemudahan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga orang-orang yang beriman pada saat itu kemudian meminta kepada Qarun, "Hai Qarun, kau orang kaya. Qarun, kau orang berpunya, hartamu melimpah. Kalaupun kau bagikan hartamu, tak akan pernah miskin kita." Tapi Qarun Bapak Ibu yang dirahmati Allah direkam di dalam Al-Qur'anul Karim dengan perkataan, "Qala innama utituhu ala ilmin 'indi." Berkatalah Qarun, sesungguhnya ini semua yang aku dapatkan itu karena kepiawaian saya, kehebatan saya, kelihayan saya di dalam mencari harta. Apa pula urusan orang-orang miskin itu? Apa pula urusan orang-orang yang tak berpunya itu? Kenapa aku harus berbagi dengan mereka? Tak ada kaitannya, ini harta-harta saya. Saya mencari. Kalian tak dapat kaya karena kalian bodoh, kalian tak dapat kaya karena kalian malas, kalian tak dapat kaya karena kalian tidak pintar dalam mencari uang. Tidak seperti saya. Saya adalah orang yang hebat, orang yang piawai, orang yang kaya raya. Keluar sebentar aja uangnya sudah melimpah. Bahkan diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, harta Qarun ini Bapak Ibu adalah harta yang sangat banyak disimpan di gudang-gudang, dan kunci gudang itu tak bisa diangkat oleh beberapa orang yang kuat. Ini menunjukkan tentang melimpah ruahnya hartanya. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kadang-kala cara berpikir Qarun ini ada pada diri kita. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah ketika kita merasa bahwa harta kita adalah milik kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa harta yang Allah berikan kepada kita itu adalah titipan. Sehingga kalau ada titipan,
pesanan dari yang menitip itu kita sampaikan. Contohnya ada orang, ini ada uang 500.000, saya titipkan kepada kamu. 400.000 saya titipkan kepada kamu. Tolong yang 100.000 kau berikan kepada yang lain. Ketika titipan ini di tangan dia 500.000, dia berpikir, oh ini uang saya, ngapain juga saya harus berbagi kepada orang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ciri orang yang mengidap penyakit koron ini tidak harus hartanya banyak. Tidak harus hartanya banyak. Dosanya adalah dosa cara pandang terhadap harta. Maka di dalam Islam ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mendapatkan pekerjaan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mengeluh. Dan apa yang Allah anugerahkan kepada kita itu memang Allah takdirkan untuk kita. Ada yang dapat pekerjaan, alhamdulillah, ini kemudahan yang Allah berikan. Ada yang tidak mendapatkan kemudahan, belum mendapatkan pekerjaan sampai sekarang, ini adalah ujian dari Allah. Apakah aku akan bersyukur atau bersabar? Maka para hadirin yang dirahmati Allah, oleh karenanya di dalam Islam ada namanya syariat zakat. Zakat. Apa itu zakat? Zakat itu adalah berbagi kebaikan dalam bentuk harta kepada orang yang telah ditentukan dalam Islam. Itu zakat. Nah, zakat ini termasuk dari rukun Islam. Jadi pelajaran terpenting dari zakat itu adalah agar kita umat Nabi Muhammad itu tidak mengidap penyakit cara berpikir korum dalam memandang harta. Nah, dengan adanya ibadah zakat ini Bapak Ibu, adanya ibadah zakat ini itu menjadikan kita mempunyai pikiran, oh ini ada harta orang lain yang Allah titipkan di dalam harta kita. Nah, itu fadilah dari zakat. Sehingga selalu terjaga di dalam diri kita itu adalah harta ini bukan harta saya tetapi titipan. Maka ada hak orang lain yang ada pada harta kita. Kalau orang berpikiran seperti pikiran korun, maka dia akan berpikir, ini saya yang pergi pagi pulang sore peras keringat banding pulang, saya mencari rezeki, kok tiba-tiba ada harta orang lain dalam harta saya? Bagaimana ceritanya ini? Itu kalau korun. Tapi kalau kita ini Bapak Ibu umat Nabi Muhammad SAW beriman kepada Quran, beriman kepada Rasulullah SAW, memang betul kita yang keluar pergi pagi pulang sore berpayah-payah kita mencari rezeki, kita pulang dengan rezeki. Tapi kita berpikir ini semuanya Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan kesempatan kepada kita membawa rezeki pulang ke rumah. Itu adalah semata-mata karena Allah berkenan. Maka ketika kita memikirkan bahwa ini semuanya adalah Allah yang menentukan, maka kita bentuk syukurnya adalah mengeluarkan zakat seperti ketentuan dalam Islam. Maka zakat itu Bapak Ibu, itu ada dua. Satu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang yang mampu, yang bernyawa. Nah, ya. Kapan? Pada bulan Ramadan ini. Batas maksimalnya kapan? Sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Kalau kita lupa membayar zakat fitrah, rupanya imam sudah naik, khotib sudah naik, maka kita telah melanggar ketentuan agama, tidak membayar zakat. La haula wala quwwata illa billah. Makanya bagaimana? Kita bayarkan sebisanya. Kalau memang tidak mepet-mepet, ya kita bayar mulai dari sekarang, sesuai dengan ketentuan dari pengurus mushola dan masjid dan lain sebagainya. Siapa yang harus membayar? Orang yang punya nyawa. Anak yang dilahirkan pada malam Lebaran dibayarkan zakatnya nggak Bapak Ibu? Bayarkan zakatnya, ya. Dibayarkan zakatnya. Nah, tujuan daripada zakat fitrah ini Bapak Ibu
adalah ditujukan untuk orang-orang fakir miskin, agar orang fakir miskin pada hari raya mereka berbahagia. Jangan sampai ada pada hari raya kok ada orang sedih. Nah, itulah tujuan dari zakat fitrah. Maka kita keluarkan dengan sepenuh hati kita dari makanan pokok yang kita makan. Kalau beras yang kita makan itu harga 15.000, yang kita keluarkan minimal harga 15.000. Yang kita makan beras harga 15.000, yang kita zakatkan adalah harga 9.000. Wah, bagaimana ini? Pak, di rumah saya ada beras tapi nggak saya makan karena nggak cocok dengan saya. Maka saya membeli beras yang lain. Maka daripada nganggur beras itu, pas saya bayarkan zakat. Tak boleh Bapak Ibu. Maka membayar zakat itu adalah dengan makanan pokok berkualitas sebagaimana yang kita makan. Harga 13.000, harga 13.000 minimal. Nah, kalau Bapak Ibu harga berasnya ada 15.000, maka lebih baik kalau harganya 16.000. Maka ibadah-ibadah sosial seperti ini Bapak Ibu, itu batas minimum. Yang lebih baik adalah dilebihkan. Kalau di sini berapa? 2,5 kilogram ya? 2,5 kilogram. 3 kilo boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Membayarnya 3 kilo boleh nggak? Boleh. Pak, ini kalau zuhur itu tidak boleh nambah, tidak boleh kurang. Ini sholat. Kalau zakat fitrah bagaimana? Zakat fitrah minimal 2,5 kilogram beras atau seharga dengan itu. Kalau satu orang membayar 4 kilo boleh nggak Ibu? Boleh. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang melebihkan, maka itu lebih baik daripadanya. Jadi secara umum ibadah-ibadah yang bersifat sosial itu lebih banyak, lebih baik. Sama dengan fidyah contohnya. Bayar fidyah, ada orang di rumah kita tak bisa puasa, sakit. Makanya biasanya berapa satu hari? Makanya biasanya 15.000. Oh, kita bayarkan 20.000 dalam sehari. Nah, itu lebih bagus. Contoh lain, kurban Bapak Ibu. Kurban itu satu sapi maksimal untuk berapa orang? 7 orang maksimal. Kalau untuk 2 orang boleh nggak Bapak Ibu satu sapi? Boleh. Satu sapi untuk 1 orang boleh nggak? Boleh. 1 orang menyembelih 3 sapi? Boleh. Jadi jangan disamakan Pak. Oh pokoknya harus tepat Pak. Timbangannya 2,5 kilogram beras, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Oh enggak, bukan perkara sholat. Kalau sholat zuhur tak boleh 4, tak boleh 5, tak boleh 3. Itu sholat. Tapi kalau ibadah-ibadah sosial seperti ini, minimal 2,5 kilogram beras. Agar lebih hati-hati, tambahkan sedikit. Pastikan bahwa itu tak kurang dari 2,5 kilogram beras. Tambahkan sedikit, biar mantap hati kita. Kalau lebih bagus lagi, tambahkan agak banyak sedikit. Dan salah satu dari keutamaan zakat fitrah ini Bapak Ibu, kita ini kadang-kadang puasa ini banyak hal-hal yang merusak ibadah puasa. Kita puasa, iya nggak makan, iya nggak minum, iya, tapi omongan kadang nyelekit, omongan kadang nyakitin orang, pandangan kadang menyakiti orang, sikap kadang tidak sesuai dengan selera orang itu. Kadang kita buka-buka terlihatlah sesuatu yang tak bagus. Maka salah satu dari fadilah zakat fitrah itu adalah menambal yang sompel-sompel dari ibadah puasa. Nah syukur-syukur Bapak Ibu, kita punya harta. Jadi zakat itu ada 2, zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah adalah dilaksanakan pada bulan Ramadan seperti yang saya terangkan. Yang kedua ada namanya zakat mal, zakat harta.
Apa zakat harta? Zakat perdagangan, zakat emas. Zakat apa lagi? Zakat tabungan, zakat kebun, zakat perdagangan, macam-macam. Bagi kita yang mempunyai rezeki dan lain sebagainya yang sudah sampai pada nisabnya, maka Ustaz, saya tak tahu bagaimana cara menghitung. Tanya kepada Ustaz yang tahu untuk menuntun kita berapa jumlah. Karena itu kewajiban. Itu harta orang lain yang ada di harta kita. Kita harus keluarkan agar harta kita menjadi berkah. Ustaz, harta saya ini itu belum sampai nisab, apakah boleh zakat? Boleh. Bagaimana? Latihan. Ada 1 juta, 2,5%-nya berapa Bapak Ibu? 25.000. 1 juta dikurang 25.000 berapa? 975.000. Masih banyak. Jadi 2,5%. Kita keluarkan saja. Untuk apa? Agar Allah percaya bahwa titipannya disampaikan. Kita amanah. Siapa tahu kita dapat uang 1 juta, kita keluarkan 25.000. Allah Subhanahu wa taala melihat kita, orang ini memang bisa dipercaya. Maka Allah akan memberikan titipan lagi yang lebih banyak. Amin. Ya Rabbal alamin. Sama dengan ibu, orang ini amanah. Tapi yang penting adalah hartanya berkah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga bulan suci Ramadan ini hubungan kita kepada Allah semakin kokoh dan semakin mantap, hubungan kita dengan semua manusia juga semakin bagus, dan kita merasakan terkait dengan harta kita bahwa harta itu adalah milik Allah, dan kadang ada harta orang lain, hak orang lain yang ada pada harta kita. Jangan sampai hak dan harta orang lain kemakan sama kita. Itu gak berkah. Kehidupan kita jadi gak berkah. Kadang kelahi suami istri, kadang apa semua dan sebagainya, anak susah diatur dan lain sebagainya. Ini banyak dampaknya dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harta-harta kita pastikan adalah suci, pastikan tidak ada hak orang lain yang ada di situ, sehingga Allah ridho dan rela kepada kita. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.